Fungsi DPD ini ada di dalam pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Terkait dengan fungsi legislasi, tugas dan wewenang DPD ini yang pertama ada dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, ikut membahas RUU. Jadi dapat dan ikut aja. Terkait dengan fungsi pertimbangan, yang pertama, memberi pertimbangan kepada DPR. Yang kedua, dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. Lalu terkait dengan fungsi pengawasan, DPD ini yang pertama dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. DPD sebagai badan perwakilan dengan berbasis kewilayahan atau kedaerahan sebenarnya memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena beberapa alasan. Yang pertama itu DPD ini dapat menjalankan fungsi penyeimbang yang tadi. Sebelumnya kita sebutkan terhadap fungsi yang dijalankan oleh DPR, checks and balances system dalam badan perwakilan. Lalu yang kedua terkait dengan pola rekrutmen, di mana anggota DPR ini mewakili kepentingan daerahnya. Anggota DPD seharusnya tidak akan terjerat dengan kepentingan-kepentingan politik. Beda kalau DPD yang sebagian besar membawa kepentingan politik karena DPR ini diusung oleh banyak parpol. Beda kalau DPD ini diusung oleh rakyat yang memilihnya. Yang ketiga, legitimasi anggota DPD lebih kuat daripada anggota DPR karena dipilih dengan sistem distrik atau kewilayahan atau kedaerahan. Kalau anggota DPR ini dipilih dengan sistem proporsional dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan individu yang dimilikinya. Namun sayangnya DPD ini tidak ikut menjalankan fungsi legislasi sampai proses akhir, yaitu ketika RUU disetujui untuk menjadi UU. Dalam pembahasan RUU menjadi UU ini, DPD hanya ikut dalam proses tingkat 1. Sedangkan pada tingkat 2, yang dimana di tingkat 2 ini adalah persetujuan RUU ini menjadi UU hanya melibatkan DPR dan Presiden. Selanjutnya ada DPRD. DPRD ini terkait tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 97, Pasal 99 dan Pasal 100. Dan yang terakhir itu ada BPD, Badan Perwakilan Desa. Adapun fungsi BPD ini yang berkaitan dengan kepala desa yaitu ada di dalam Pasal 55 Undang-Undang Desa. Yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain itu, BPD juga punya hak dalam hal pengawasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 61 huruf A Undang-Undang Desa. Yang dimana yang pertama, BPD ini berhak dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Yang kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang ketiga, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa. Ya, selanjutnya ada sistem pemilihan umum. Pemilihan umum ini sangat erat kaitannya dengan demokrasi dan juga negara hukum. Dalam aspek demokrasi, pemilihan umum ini merupakan hal yang mutlak dan khusus untuk dilaksanakan dalam rangka menegakkan dan mempertahankan sistem demokrasi. Pemilihan umum ini diatur dalam konstitusi kita, yaitu dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ketiga. Lalu prinsip dasar dalam negara hukum, pemilu ini mempunyai hubungan erat dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan, serta adanya pemilu yang bebas. Melalui pemilihan umum, maka hak asasi rakyat yang salah satunya adalah hak politik dapat disalurkan. Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan juga dapat disalurkannya. Begitu pula dengan adanya pemilu yang bebas, maka penyaluran hak demokratis dan hak politik rakyat dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya, antara negara demokrasi dan negara hukum ibarat dua sisi dari satu mata uang. Tidak akan tercipta sebuah negara demokrasi tanpa ditopang oleh penegakan hukum, dan sebaliknya, hukum tidak akan tegak tanpa ditopang oleh kelangsungan kehidupan politik yang demokratis. Semakin demokratis kehidupan politik negara, maka hukum yang diciptakan akan mencerminkan aspirasi masyarakat sehingga penegakan hukum itu akan terwujud. Kira-kira ada 7 parameter pemilu yang demokratis, yaitu yang pertama, equality atau kesamaan, yang kedua, regulasi pemilihan, yang ketiga, kompetisi yang bebas dan fair, yang keempat, partisipasi semua stakeholders, yang kelima, independensi dan profesionalitas, yang keenam, integritas pemilu pada semua proses, yang ketujuh, penyelesaian sengketa yang adil dan tepat waktu. Sistem pemilu perwakilan ini terbagi menjadi sistem distrik atau pluralitas dan sistem proporsional atau berimbang. Dalam sistem distrik ini, pemenang pemilu adalah partai yang memperoleh suara yang lebih besar daripada partai-partai lain, tanpa harus mengalahkan secara mutlak melalui pemenangan atas kombinasi partai-partai lawan. Jadi dalam sistem distrik ini adalah sistem wilayah atau kedaerahan, di mana satu daerah berhak memilih satu wakil. Sedangkan dalam sistem proporsional memungkinkan terjadinya distribusi suara secara proporsional, sehingga partai yang memperoleh suara terbanyak akan memperoleh kursi yang lebih banyak pula, sedangkan partai yang tidak memperoleh suara terbanyak tidak akan kehilangan suara yang diperoleh, karena tetap akan memperoleh kursi seimbang dengan besarnya jumlah besar yang diperolehnya. Jadi satu daerah pemilihan ini berhak memilih beberapa wakil. Selanjutnya adalah partai politik. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui pemilu. Partai politik merupakan prasyarat terwujudnya sistem demokrasi. Partai politik merupakan realisasi dari peran serta masyarakat, yang dimana rakyat di sini memiliki berbagai tuntutan, dukungan, serta aspirasi, dan negara sebagai pembuat keputusan serta kebijakan. Nah, sedangkan mediatornya adalah partai politik. Melalui apa? Melalui sistem pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Apakah partai politik itu penting? Coba kita cek fungsi partai politik ini. Yang pertama, fungsinya adalah sarana komunikasi politik. Partai politik sebagai perantara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Partai politik menanamkan nilai-nilai dan norma-norma politik yang baik atau etika politik. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik. Menarik dan mengambil tenaga potensial untuk dijadikan kader politik yang kemudian dijadikan pemimpin. Yang keempat, sarana penengah atau pengatur konflik. Partai politik sebagai sarana dalam memecahkan masalah di tengah masyarakat, penengah, pemerintah, dan juga masyarakat. Yang kelima, sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Partai politik mengumpulkan dan merumuskan berbagai kepentingan masyarakat. Yang keenam, pendidikan politik, pemeliharaan, konstituen, regenerasi politik, seleksi kepemimpinan, perwakilan politik, dan pembuatan kebijakan.